Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Wahai para pemirsa dimanapun antum berada, patut kita ketahui, sihir telah melekat dalam kehidupan manusia, baik sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW maupun setelah wafatnya beliau SAW. Sihir memiliki arti sesuatu yang sangat lembut, yang bahkan saking lembutnya tidak dapat dirasakan kehadirannya. Akan tetapi sihir memiliki dampak yang sangat dahsyat, bisa membuat seseorang itu menjadi gila, terbunuh, dan yang lain-lainnya. Sedangkan Al-Imam Ibnul Manzur mengatakan dalam kitabnya Lisanul Arab, sihir adalah ketika seorang penyihir menggambarkan gambaran suatu kebaikan dalam gambaran keburukan, dan menggambarkan suatu keburukan dalam gambaran suatu kebaikan. Ada juga yang mengatakan dalam kitab Alamus Sihir fi Dhawil Kitab was Sunnah, bahwasanya yang dimaksud dengan sihir itu adalah waktu sahar. Karena kenapa? Karena banyaknya para penyihir yang meniupkan buhul-buhulnya pada waktu sahar. Apa itu waktu sahar? Yaitu sahirul layar, di waktu 1/3 malam. Wahai para saudaraku sekalian, apakah sihir termasuk ajaran para nabi? Jawabannya adalah tidak. Sihir bukanlah ajaran para nabi, karena para nabi tidak pernah mengajarkan cara untuk menyakiti saudaranya, saudara yang seiman, saudara yang sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu bentuk kedustaan ketika mereka mengatakan bahwasanya sihir, azimat, tamaim adalah bentuk ajaran daripada para nabi. Terkhusus ini senantiasa dikaitkan kepada Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, "Wattaba'u ma tatlu syayatin wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina yu'allimuna an-nasa as-sihr." Bukankah Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya mereka manusia yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihi wassalam mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, yakni ajaran-ajaran sihir. Dan adapun Sulaiman tidaklah kufur, tidaklah kafir, akan tetapi syaitanlah yang telah kufur dan kafir dan mengajarkan manusia perkara sihir. Dari situ dapat menarik kesimpulan, mempelajari sihir adalah sesuatu kekufuran. Dan ini telah dikabarkan dalam hadis Nabi SAW tentang sab'ul maubiqat, tentang 7 perkara yang dapat menghantarkan kita kepada kekufuran. Dan ini pun telah termaktub dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi yang berjudul Al-Kabair, bahwasanya salah satu dosa besar yang dapat menghantarkan kita kepada kekafiran itu adalah sihir. Wahai saudaraku sekalian, patut kita ketahui bahwasanya manusia ini senantiasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat keluh kesah, kikir, dan gampang malu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Ma'arij, "Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahul syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin." Apa? Sesungguhnya manusia diciptakan itu dengan sifat senantiasa mengeluh. Ketika diberikan ujian, ia akan berkeluh kesah. Dan ketika diberikan nikmat, ia akan kikir. Dan manusia cenderung ketika diberikan masalah, itu akan mencari jalan tercepat untuk menyelesaikan masalahnya. Dan disinilah talbis iblis bermain, agar manusia mengikuti khutuwati syayatin, agar mereka mempelajari sihir, mengamalkan kemusyrikan, dan menyakiti saudaranya. Wahai saudaraku sekalian, dimanapun antum berada, patut ketahui Nabi Muhammad SAW terkhususnya tidak pernah mengajarkan perkara sihir, tidak pernah menganjurkan doa-doa
yang harus diamalkan sekian ribu kali, sekian juta kali, berpuasa mutih dan yang lain-lainnya, itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hanya mengajarkan ar-ruqa, mengobati seseorang dengan perkara doa, mendoakan dengan asma Allah dan sifatnya, yang dimana di dalam doa tersebut tidak ada kalimat kesyirikan dan kekufuran, yang mana doa tersebut dapat difahami dan dapat dimengerti. Wahai saudaraku sekalian, dimanapun antum berada, patut kita ketahui bahwasanya perkara sihir ini patut diperhatikan bagi kita semua, karena ini dapat menghantarkan kita kepada satu lubang yang sangat besar, yaitu lubang kekufuran dan kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Patut kalian ketahui bahwasanya perkara sihir itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan menghinakan syariat Islam, dengan menjauhkan sang individu daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah, tetap jagalah keimanan dimanapun antum berada. Mungkin sekian pertemuan pada kali ini. Syukran. Ila hadza minni wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi